Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali masih dengan saya, Jarodian Satyono. Ya, ini kita masuk di perkuliahan online pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11. Pemrograman net ya, pertemuan ke-11. Oke ya, pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan ke-11 ini nanti perkuliahan online kita, saya akan menjelaskan terkait dengan materi lanjutan di minggu kemarin ya. Kalau di minggu kemarin saya menjelaskan tentang prosedur, kemudian prosedur, function, dan modul. Nah, pada pertemuan kali ini, nanti saya akan memberikan materi tentang praktikum ya, praktikum dari pemrograman .NET, ya, pemrograman .NET. Nah, untuk materinya sendiri ini nanti di pemrograman .NET ya. Pemrograman .NET. Nah, materi praktikumnya di sini nanti adalah materi praktikum dari materi-materi yang sebelumnya. Ada fungsi if ya, kemudian ada fungsi perulangan, kemudian ada yang terakhir kemarin di pertemuan 10 itu ada prosedur dan function. Nah, prosedur, function, dan modul. Nah, ini nanti kita gabung jadi satu di perkuliahan kita pada sore hari ini. Nah, materinya apa? Materinya adalah sebagai berikut ya. Ya, bisa dilihat di layar masing-masing. Nah, ini ada fungsi if ya, penggunaan if then. Nah, kemarin kita baru membahas soal-soal dan ini nanti untuk latihannya. Ya, untuk latihannya nanti kita akan membuat form seperti yang bisa dilihat di layar. Di situ formnya nanti adalah kita membuat aplikasi pengolahan data obat ya. Nah, di situ nanti ada istilahnya di sini skenario ya, skenario atau algoritma yang ada di dalam form tersebut, ya, di mana algoritmanya yaitu jika satuannya buah maka harganya 5.000, jika satuannya box harganya 60.000, jika satuannya botol harganya 70.000. Ini untuk masing-masing item ya. Misalkan item A namanya apa, satuan yang dipilih apa, di situ nanti harga bisa langsung keluar otomatis sesuai dengan ketentuan. Ya, harga akan muncul secara otomatis sesuai dengan ketentuan. Nah, ini ya. Jika satuan buah, ya, maka nanti akan muncul harga 50.000. Nah, jika satuannya adalah ini box, maka harganya adalah 60.000. Jika satuannya botol, maka harganya 70.000. Nah, ini ada lagi ya. Jika satuannya dus, harga 80.000. Nah, jika satuannya tablet,
maka harga 50.000. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Ya, ada 5 pilihan yang nanti ditampilkan atau dimasukkan di dalam satuan di sini ya. Dimasukkan di dalam kolom satuan. Itu. Ya. Nah, berarti nanti di dalam pilihan satuan itu ada 5, terdiri dari 5 pilihan. Ada buah, box, botol, dus, dan tablet. Nah, untuk aturan propertiesnya dari form tersebut itu nanti seperti yang ada di tabel ini ya. Seperti yang ada di tabel. Nah, nanti saya kirimkan. Nah, ya, nanti saya kirim di Classroom. Ya, Classroom. Nah, ini kita nanti praktikum KAP 17.1 minggu kemarin belum ada tugas ya, ini saya tambahkan assignment ya. Tugas latihan tugas berapa ini berarti perulangan array tugas latihan tugas latihan 4 ya, tugas latihan 4 kerjakan tugas soal berikut ya. Nah, nanti dikumpulkan di sini ya tugasnya. Kemudian di sini nanti saya akan uploadkan filenya. Nah, tugasnya nanti seperti ini ya, seperti yang ada di komputer. Nah, nanti ini tugasnya yang saya berikan ini. Saya akan mencontohkan untuk yang ini ya. Kita buat dulu projectnya. Nah, kita buat project, create project tugas 4 ya, namanya kita beri nama tugas 4. Tugas 4 ya. Silakan nanti beri nama project Anda masing-masing tugas 4 kemudian nama ya, misalkan tugas 4 nama Anda masing-masing. Tugas 4 belakang sini ya. Nah, seperti ini tugas 4 nama, kemudian nanti kita klik OK ya, biar nanti saya mengoreksinya mudah sesuai dengan nama ya, sesuai dengan nama masing-masing ya. Oke, kita buat desainnya seperti tampilan tadi ya, seperti ini ya. Ya, bolehlah mau dibuat seperti yang ada di tampilan. Ya. Nama formnya kita beri nama data obat. Ya, data obat. Nah, kemudian di sini kita berikan objek
group, ya, objek group box. Group box kita beri teks ini ya, data obat. Data obat, teksnya data obat. Oke. Terus di dalam group box di situ ada label 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 label. Ya, 1. Ya, sekalian saya set teksnya atau fontnya ya. Nah, fontnya ini saya ganti, misalkan Tahuma 11. Nah, ini misalkan ya, bold through, terus teks ya, teksnya kode obat. Nah, terus label kedua ini saya copy saja, nama obat, nama obat, terus satuan ya, satuan, jumlah obat, terus yang kelima ini harga, ada harga satuan. Salah saya, harga satuan, harga satuan. Nah, oke, kita rapikan jarak-jaraknya biar kelihatan rapi ya. Oke, biar kelihatan rapi, bisa pilih make equal, vertical spacingnya saya pilih make equal ya. Terus di sebelah kanan ada tombol, ada text box ya. Sini kita cari objek text box. Ya, oke, objek text box kode obat kecil saja. Nah, kita atur font text box-nya, kita buat sama ya, dengan pilihan Tahuma size 11 ya. Kita rapikan, terus nama obat. Nah, nama obat, terus satuan. Nah, ini ada jumlah, terus harga ya, jumlah harga. Di sebelah kanan ada tombol, 3 buah tombol ya, tambah, simpan, keluar. Ya, ini sebenarnya enggak simpan ya, proses ya, proses untuk melakukan perhitungan. Karena di tombol tambah ini fungsinya untuk mengkosongkan, kemudian tombol simpan ya tidak ada ya, tidak fungsi ya. Nah, seharusnya hanya tombol tambah dan keluar saja. Oke, karena nanti begitu, oh ini bukan text box ya, satuan ini bukan text box tapi combo ya, combo box, saya salah ya. Nah, ini harusnya combo box, hanya objek datanya nanti berupa pilihan ya, pilihan
tahuma, kemudian size 11. Oke ya. Nah, di situ nanti di kodenya tidak ada ya. Berarti ditambahkan dari properties ya. Jadi untuk daftar listnya ini ditambahkan dari properties, atau kalau misalkan kita ingin menambahkan item-item pilihan satuan ini di kode program juga bisa ya, juga bisa. Oke, kita coba inputkan di kode program saja ya. Ini kita buatkan tombolnya dulu. Nah, ini tombol tambah ya, style. Mau dibuat standar boleh, pop up atau flat juga boleh ya. Ini hanya selera ya, sesuai dengan selera. Nah, kita beri nama btn tambah ya. btn tambah ya, ini tadi ya, bt tambah ya, bt tambah dan bt exit. Saya buatkan 2 tombol saja sesuai dengan yang ada di kode program. BT tambah dan BT exit. Ini sama BT tambah. Oke. Ya. Satuan ini nanti akan terisi otomatis pada saat kita load ya. Form 1 load. Ini nanti kita akan tambahkan ya, combo box 1 titik item titik add ya, kita akan menambahkan sebanyak 5 ya, tapi sebelumnya harus kita clear dulu. Combo 1 item, nah ini ya, clear item ya, item harus kita clear dulu itemnya supaya nanti kosong. Nah, item-itemnya apa saja? Ada 5 tadi ya. Yang pertama buah, yang kedua box, botol ya, ini buah ya, saya copy saja biar lebih cepat. 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedua adalah box, yang ketiga pilihannya ada botol. Nah, ini apa, karton, dus ya, dus. Ini pilihannya dus. Nah, ini pilihannya tablet. Nah, tablet. Oke, sudah ada pilihan pada saat load. Kemudian kita tambahkan sesuai yang ada di sini. Ya. Nah, ini kita taruh di atasnya di sini ya. Ini ya. BT simpan enable false ya. BT simpan. Oh, ini namanya tadi apa? Oh, BT simpan tidak ada ya. Nah, BT simpan tidak ada, jadi ini kita hapus saja. Oke, ini belum saya kasih teks ya. Teksnya tambah. Ini button 2, teksnya adalah exit. Oke. Nah, terus ini di prosedur load. Ya, masih ingat ya kita kemarin membuat atau membahas tentang prosedur ya. Ya, semisal mau dibuatkan prosedur juga boleh. Sub kosongkan. Nah, seperti ini ya. Sub kosongkan. Ya, jadi mi titik text box 1 titik teks sama dengan kosong. Mi titik ya, mi titik
teks box 2 titik teks sama dengan mi titik combo box 1 titik teks sama dengan kosong, mi titik teks box 4 titik teks ya sama dengan kosong, mi titik teks box 5 titik teks sama dengan kosong, mi titik teks box 1 dot fokus. Jadi kita buatkan prosedur kosongkan ya, sesuai dengan pembahasan minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita membuat prosedur, function, dan modul ya, pembahasan tersebut kita terapkan di sini. Kita buatkan prosedur ya, kita buatkan prosedur atau sub prosedur yang nanti akan dipanggil di dalam prosedur function atau prosedur private ya, atau prosedur event ya, atau prosedur event. Nah, nanti kita panggil di dalam tombol tambah. Nah, di sini nanti kita panggil call kosongkan. Nah, ini prosedurnya tinggal kita panggil saja ya, supaya nanti kita akan lebih mudah ya, dan kita tidak perlu menuliskan perintah 5 baris ini, 5 baris perintah ini sebanyak atau berulang-ulang ya, atau diulang-ulang sebanyak beberapa kali. Kita cukup membuatkan prosedur. Nah, dari prosedur itu nanti tinggal kita panggil saja ya, tinggal dipanggil seperti ini ya, tinggal dipanggil kosongkan ya, maka nanti secara otomatis perintah tambah ini, tambah klik akan memanggil prosedur kosongkan di sini ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah untuk objek satuan ya, combo satuan. Nah, eventnya apa di situ? Eventnya adalah select index string ya, select index string. Artinya apa? Artinya adalah, nah ini ya, select index string. Artinya kita akan menyeleksi item-item berdasarkan indeks yang ada di dalam combo 1. Ya, di dalam combo 1 tadi kan sudah kita isi itemnya, ada buah, ada box, botol, dus, tablet. Nah, masing-masing item ini tentunya memiliki indeks. Ya, ada indeksnya. Ya, karena untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan dari masing-masing item yang ada di dalam combo tersebut, itu yang dilihat bukan dari sisi teksnya, tapi dari sisi indeksnya. Kita memilih item tersebut berdasarkan indeks berapa. Nah, baru nanti di situ menggunakan pengkondisian if ya, atau percabangan bersyarat if. Ya, percabangan bersyarat if ya, jika combo box 1 ya, titik teks sama dengan itu buah, then ya maka ya kan ya, kita pakainya teksnya, tapi proses pemilihan ya, proses pemilihan item-item yang ada di combo itu berdasarkan indeksnya ya. Jadi indeks dari teks buah itu indeks berapa, nah itu nanti yang akan dibaca oleh prosedur combo satuan di sini, CMP satuan. Itu nanti akan membaca indeks berapa yang diambil oleh teks buah di sini. Nah, gitu ya. Sehingga then maka nanti akan menampilkan harga akan keluar 50.000 ya. Jika combo box 1 itu terisi teks buah, maka ya, teks box 5 ya. Teks box 5 adalah harganya
text box 5 titik teks sama dengan 50.000. 50.000. Ya. Di sini ada tambahan lagi else if. Ya, masih sama combo box 1 titik teks sama dengan box. Ya, teksnya adalah box. Then ya, kemudian text box 5 ya. Text box 5 ini akan terisi 60.000. Setelah box ada botol. Ya, kalau botol text box 5 terisi 70.000. Botol dus. Kalau dus ini nanti akan terisi 80.000. Terakhir adalah else-nya. Ya, text box 5 akan terisi 50.000. Kalau yang dipilih itemnya adalah tablet. Ya, ini kan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti if-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya, kondisi yang terakhir kita taruh di dalam else. Oke, ini. Nah, nanti kalau ini kita jalankan, kita running. Ya, misal ini ya. Keluar kode obat 1, 2, 3, nama obat. Ya, nama obat. Satuan. Nah, jadi prosesnya nanti select indexing-nya adalah seperti ini. Saya klik buah, di sini muncul 50.000. Saya klik botol, muncul 70. Saya klik tablet, muncul 50. Ya, dus. Ya. Ini ya. Jadi select index change. Jadi otomatis tanpa harus kita enter, tanpa harus kita keluar dari combo box 1 ini, maka text box harga langsung keluar secara otomatis. Nah, kita klik tambah, maka dia akan memanggil prosedur ini tadi. Ya, prosedur kosongkan. Nah, misalkan kosongkan ini text box 5 kita enablekan, misalkan ya, biar terkunci. Ini text box 5 titik enable sama dengan false. Ya, enable-nya kita false kan supaya text box 5 ini terkunci. Ya, nanti ya. Tambah. Nah, ini kalau diklik tambah ini terkunci. Ya, kenapa begitu load dia tidak terkunci? Karena di sini belum memanggil. Nah, ini kita panggil saja call kosongkan. Ya, kita panggil call kosongkan maka sesuai. Ya, ini langsung terkunci ya. Satuan. Nah, kan. Oke, seperti itu. Nah, exitnya belum ada. Ya, jadi exitnya kita tambahkan mi titik close ya, mi dot close. Oke, itu ya. Ini sebenarnya masih bisa kita tambahkan lagi beberapa poin perintah. Ya, ini kan belum ada proses ya. Ya, belum ada proses seperti perhitungan, penambahan, penjumlahan. Nah, nanti ada contoh di sini ya. Contoh di sini yang tidak ada. Nah, ini sudah penggabungan. Nah, nanti jenis kamar ini menggunakan fungsi if ya. If then, kemudian proses biaya sewa kamar ini nanti pakai rumus perkalian. Proses nilai kembali ini
nanti akan terisi otomatis dari rumus jumlah bayar dikurangi biaya sewa kamar. Gitu ya. Oke. Jenis kamar ini pakai combo list item sama seperti tadi. Nah, berarti nanti rekan-rekan bisa menggunakan select indexing ya. Select indexing jadi dipilih jenis kamar VIP, jenis kamar kelas 3 misalkan, jenis kamar kelas 3. Maka harga sewa per hari, nah ini di textbox di sini ya. Harga sewa per hari ini nanti akan terisi nilai atau nominal 150.000. Ya. Lama menginap itu nanti akan diisi manual. Ya, lama menginap akan diisi manual. Ya. Diisi manual, kemudian begitu loss fokus dari lama menginap, setelah mengisi lama menginap, biaya sewa ya, biaya sewa kamar ya, biaya sewa kamar itu nanti akan keluar otomatis dari rumus lama dikali harga per hari, keluar di sini. Jumlah bayar ini nanti ngisi ya, ngisi manual juga. Misalkan biaya sewanya berapa, keluarnya 300.000 misalkan. Nah, jumlah bayarnya 500 atau 350 ya, atau 400, maka nanti akan kembali 100.000. Ya, nilai kembali atau nominal kembali itu diperoleh dari jumlah bayar dikurangi dengan biaya sewa kamar. Ya, jadi biaya sewa kamar ini tadi dapat dari rumus harga sewa dikali lama, sedangkan nilai kembali itu diperoleh dari jumlah bayar dikurangi biaya sewa. Nah, di textbox jumlah bayar ini prosedur eventnya boleh menggunakan change atau menggunakan loss focus. Ya, jadi sini misal ya, ini jumlah obat harga satuan. Nah, kalau di jumlah obat, ya, ini saya tambahi contoh ya, saya mencontohkan, saya menambahkan satu objek lagi, ini jumlah bayar ya. Jumlah bayar. Ya, jumlah bayar ini textbox 6 misalkan ya. Saya beri nama textbox 6. Ya, textbox 6. Nah, enable-nya saya buat false karena biar tidak bisa diedit-edit. Titik enable titik enable false. Nah, lalu di sini jumlah obat ya, baru saya beri perintah. Nah, pakai text change ini ya, text change artinya nanti begitu saya ngisi nominal jumlah di dalam textbox jumlah, nah, akan menghitung. Contoh misalkan ini saya buatkan prosedur variabel, maaf, saya buatkan variabel jumlah ya, koma as integer ya, integer dim harga as double, terus kemudian dim total as double ya. Nah, sekarang jumlah ini saya isi dari textbox jumlah tadi, textbox 4 ya. Textbox 4 titik text. Ya, kemudian harga ini terisi dari textbox 5. Harga textbox 5 ya, titik text. Nah, sekarang total ya, total sama dengan jumlah dikali harga. Nah, sehingga nanti ini textbox 6 titik text sama dengan total. Ya, sama dengan total.
Jadi proses menghitungnya ini akan dilakukan secara otomatis tanpa harus menambahkan tombol hitung. Ya, tanpa harus menambahkan tombol hitung. Ya, contoh botol saya isi 3, ya kan? Kan terhitung secara otomatis di situ. Ya, kan menghitung secara otomatis 70.000 dikali 3. Nominalnya adalah 210.000. Ya. Nah, ini ada error ini. Oh, ya karena berupa integer maka di sini tidak boleh kosong ya. Tidak boleh 0 tapi kita isi angka ya. Tidak boleh kosong tapi kita isi angka 0. Nah, ini kita isi angka 0 juga. Ya, biar apa? Biar tidak error tadi. Nah, errornya ini string ya. String not valid textbook 5. Textbook 5. Oh, ini ya. Nah, ini kan string ya. Dia berupa string. Nah, kalau angka tidak usah dikasih tanda petik. Ya, karena data yang nanti akan diproses itu berupa data angka, maka tidak usah dikasih tanda petik. Ini textbook 5. Oh. Padahal sudah saya kosongkan. Kasih ini saja, on error resume next saja. Dikasih ini aja ya. Nah, ini aja. Oke, botol. Nah, ini 3 ya kan. Saya isi 4. Oke. Tambah ya. Itu ya. Artinya apa on error di sini? Sebenarnya ini tadi itu tidak error. Ya, tidak error. Jadi mintanya itu kalau berupa variabel harga ini kan tipenya double ya. Tipenya double. Sedangkan di dalam textbook ini kan tipenya text. Ya. Ya, maka di situ munculnya error. Nah, kalau kita coba seperti ini, kita konversi value. Ya, value. Apakah masih error? Ternyata enggak. Memang harus dikonversi ya. Harus dikonversi supaya data yang ada di textbook 5 ini dianggap sebagai data bertipe double. Ya. Meskipun sudah kita beri nilai angka 0. Ya, kalau tidak kita konversi ke bentuk tipe double, maka tetap akan muncul error seperti tadi ya. Errornya seperti ini. Saya tunjukkan kembali errornya. Ya, biar tahu errornya nanti rekan-rekan. Ya, ini ya. Nah, errornya nih conversion from string ya, to double. Jadi kita disuruh untuk mengkonversi dari string ke double. Nah, konversinya cukup sederhana. Kita pakai perintah ini saja. Ya, konversinya kita gunakan parameter val. Ya, udah. Cukup ini saja. Maka akan terkonversi nilai teks ke bentuk tipe double ya, tipe data angka double itu ya. Oke. Nah, nanti untuk tugas latihannya yang ini ya. Ya, buat kasus ini nanti saya copy. Ini tidak ada rumusnya ya. Tidak ada rumusnya. Nanti silakan rekan-rekan buatkan rumusnya atau tambahkan rumusnya sendiri, prosedur-prosedurnya, function-functionnya, kemudian
fungsi kondisi if atau misalkan ada perulangan ya silakan dibuatkan. Kalau mau diberikan fungsi array ya, fungsi array seperti yang kemarin ya silakan ya, itu ya. Nah, ini saya buatkan soalnya. Nah, nanti nah, ini soal latihan ini saya simpan. Materi modul praktikum ya, sini ya, buat kasus berikut ini ya, filenya namanya. Oke, filenya itu saya copy ya, saya masukkan ke sini karena tadi belum saya tambahkan filenya. Nah, ini saya uploadkan, nanti silakan langsung diakses ya. Diakses langsung dibuat, hari ini juga harus dikumpulkan ya. Nah, saya beri batasan waktu hari ini ya, time-nya adalah sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 ya, sampai jam 12.59 ya di situ ya. Sampai jam 12.59. Sign. Oke, silakan nanti rekan-rekan akses materinya. Ya, baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di materi saya pada pagi hari ini ya. Ya, pada pagi menjelang siang nanti silakan diakses ya, di classroom materinya, materi dan latihannya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjelang siang bermanfaat. Dan saya akhiri dulu, tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan, sampai jumpa minggu depan. Saya tutup dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan.